Halo Sobat Tupan, kalian pasti sudah pada tahu kan bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun, apakah kalian tahu bahwa ada banyak kisah menarik di baliknya? Berikut ini adalah 3 fun fact seputar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, naskah proklamasi dibuat dalam waktu 2 jam. Iya, 2 jam. Kalian nggak salah dengar kok. Jadi seperti yang kalian ketahui, Soekarno dan Hatta tiba di rumah Laksamana Maeda pukul 10 malam tanggal 16 Agustus 1945. Naskah 2 alinea tersebut pun dibuat keesokan harinya oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 dini hari saat mereka melaksanakan sahur di rumah Laksamana Maeda. Yang kedua, tanda tangan naskah proklamasi. Tahukah kalian bahwa setelah konsep rumusan naskah proklamasi disetujui, terdapat kebingungan mengenai siapakah yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut? Menanggapi hal tersebut, Mr. Ahmad Subarjo memberikan 3 usulan. Yang pertama, semua hadirin ikut menandatangani. Yang kedua, dibentuk kelompok-kelompok kecil dan setiap perwakilan dari kelompok kecil tersebut akan menandatangani. Yang ketiga, hanya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani. Soekarno menyarankan agar semua orang yang hadir menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu diperkuat oleh Muhammad Hatta dengan mengambil contoh naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Sayangnya, usulan itu ditentang oleh kalangan pemuda yang tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua, yang mereka sebut sebagai antek-antek Jepang, turut menandatangani naskah proklamasi. Akhirnya, Soekarno sebagai golongan pemuda mengusulkan agar naskah proklamasi itu hanya ditandatangani oleh 2 orang saja atas nama bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Usulan Soekarno pun disepakati oleh seluruh orang yang hadir. Yang ketiga, Soekarno menolak membacakan proklamasi sebelum Hatta datang. Saat itu, para pemuda yang sudah hadir mulai tidak sabar menunggu pembacaan proklamasi dan mendesak agar Soekarno membacakannya. Namun, Soekarno menolak melakukannya tanpa kehadiran Hatta. Akhirnya, Muhammad Hatta datang sekitar 5 menit sebelum pukul 10. Nah, itulah 3 fun fact mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat ya Sobat Tupan. Sampai jumpa!